Kita mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara yang berdemokrasi berdasarkan Pancasila. Namun, sebelum era dari reformasi, kita mengetahui bahwa sistem demokrasi dan pemilu adalah berbeda. Saat ini saya akan membahas di pemilu dan demokrasi tahun 1955. Pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi di sebuah negara. Sekitar 3 bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Maklumat tersebut menyebutkan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan pada bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir 10 tahun setelah kemudian, tentu bukan tanpa sebab. Dalam maklumat 10 hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan pada Januari 1946 adalah memilih anggota DPR dan MPR. Tidak adanya anggota konstituante. Keterlambatan dan penyimpangan tersebut bukan tanpa sebab pula. Sumber penyebab internal antara lain ketidaksiapannya pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibatnya rendah stabilitas keamanan negara. Dan tidak kalah pentingnya bahwa penyebab internal itu adalah sikap pemerintah yang ragu menyelenggarakan sirkulasi kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Indonesia melaksanakan demokrasi parlementer di tahun 1950 yang liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat, sehingga masa ini disebut demokrasi liberal. Sistem multipartai ini lebih menampakkan sifat instabilitas politik setelah berlaku sistem parlementer dalam naungan UUD 1945 di periode pertama. Di Indonesia, demokrasi liberal mengalami perubahan-perubahan kabinet yang mengakibatkan pemerintahan menjadi tidak stabil. Demokrasi liberal disebut juga demokrasi parlementer, tapi tanpa parlemen yang sesungguhnya sampai diselenggarakan pemilihan umum pertama di tahun 1955. Dengan demikian, periode demokrasi liberal yang sesungguhnya baru dimulai setelah pemilihan umum pertama itu, sekalipun dalam praktiknya telah berjalan semenjak November 1945. Sistem pemilu pada tahun 1955 merupakan: pertama, sistem distrik. Pertama, wilayah dibagi menjadi atas distrik-distrik pemilihan yang didasari pada jumlah penduduk. Yang kedua, jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat ditetapkan sama dengan jumlah distrik. Tiga, tiap distrik pemilihan memilih seorang anggota Badan Perwakilan Rakyat. Keempat, pemilih atau memilih orang atau calon yang diajukan organisasi serta pemilu. 5. Penetapan terpilih berdasarkan suara yang terbanyak. Yang sistem kedua merupakan sistem perwakilan berimbang. Pertama, wilayah negara ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan, namun dalam pelaksanaannya dapat dibagi dalam beberapa daerah pemilihan yang bersifat administratif. Kedua, jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat ditetapkan berdasarkan imbang jumlah penduduk, misalkan tiap 4.000 orang. Yang terakhir merupakan sistem kombinasi, merupakan penggabungan antara sistem distrik dan sistem perwakilan. Misalnya, jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat ditetapkan berdasarkan imbangan jumlah penduduk. Kemudian, sebagian besar dari anggota ditetapkan sebagai wakil distrik melalui pemilihan dengan sistem distrik, dan sebagian kecil ditetapkan mewakili OPP yang perhitungannya menggunakan OPP yang tidak memperoleh wakil pada pemilihan dengan sistem distrik. Undang-undang yang berjalan saat pemilu 1955 merupakan yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1953. Yang kedua merupakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954 tentang menyelenggarakan Undang-Undang Pemilu. Yang ketiga merupakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1954 tentang cara pencalonan keanggotaan DPR atau konstituante oleh anggota Angkatan Perang dan pernyataan non-aktif atau pemberhentian berdasarkan penerimaan keanggotaan pencalonan keanggotaan tersebut, maupun larangan
mengadakan kampanye pemilu terhadap anggota Angkatan Perang. Badan Penyelenggara Pemilu di tahun 1955 bertujuan untuk menyelenggarakan pemilu yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Pemilihan dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Kehakiman nomor tanggal 23 April 1953 dan nomor tanggal 30 Juli tahun 1953, yaitu pertama, Panitia Pemilihan Indonesia atau disingkat PPI. PPI mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR, dan keanggotaan PPI sekurang-kurangnya 5 orang dan sebanyak-banyaknya 9 orang dengan masa kerja tahun 4 tahun. Yang kedua merupakan Panitia Pemilihan atau disingkat PP. PP dibentuk di setiap daerah pemilihan untuk membantu persiapan dan menyelenggarakan pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR. Susunan keanggotaan sekurang-kurangnya 5 orang anggota dan sebanyak-banyaknya merupakan 7 orang anggota dengan masa kerja juga 4 tahun. Yang ketiga merupakan Panitia Pemilihan Kabupaten atau yang disingkat PPK. PPK dibentuk pada tiap kabupaten oleh Menteri Dalam Negeri yang bertugas untuk membantu panitia pemilihan mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR. Yang terakhir, yang keempat, merupakan Panitia Pemungutan Suara atau disingkat PPS. PPS dibentuk di setiap kecamatan oleh Menteri Dalam Negeri dengan tugas mensahkan daftar pemilih, membantu mempersiapkan pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR, serta menyelenggarakan pemungutan suara. Keanggotaan PPS sekurang-kurangnya adalah 5 orang anggota, dan camat karena jabatannya menjadi ketua PPS merangkap anggota. Wakil ketua dan anggota diangkat oleh Panitia Pemilihan Kabupaten atas nama Menteri Dalam Negeri dan juga diberhentikan atas nama Menteri Dalam Negeri. Pemilu untuk anggota Dewan Konstituante dilakukan pada tanggal 15 Desember 1955. Jumlah kursi anggota konstituante dipilih sebanyak 520 kursi. Tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan, maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante sebagai berikut. Ditunjukkan bahwa PNI, NU, dan PKI meningkat dukungannya. Sementara Masyumi meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 suara dibandingkan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Peserta pemilihan anggota konstituante yang mendapatkan kursi itu adalah sebagai berikut. Ini adalah akhir dari penjelasan sistem pemilu di Indonesia tahun 1955. Semoga bermanfaat. Saya Harold, sampai jumpa di lain waktu.